podcast RRI Manokwari bersama saya Vero, dan tentunya podcast RRI Manokwari kali ini berbeda. Kita akan berbincang tentang di mana makanan kuliner yang satu ini adalah makanan yang legendaris dan apakah mempunyai dampak bagi ekonomi lokal. Kita akan ikuti podcast RRI Manokwari kali ini di RRI Net dengan judul Rujak Cingur, Cita Rasa Legendaris Aset Ekonomi Lokal. Bersama saya Vero dan kedua narasumber kita ada Bapak Mardiono dan Ibu Kuswati. Selamat siang Ibu, selamat siang Bapak. Apa kabar di hari ini? Baik. Baik ya. Tentunya Bapak sama Ibu ini kalau boleh tanya asal dari Surabaya atau? Surabaya. Surabaya ya. Oh baiklah. Sudah berapa lama nih berdomisili di Manokwari? Mulai tahun 14 tahun. Sudah Pak Disni atau Bapak sendiri 14 tahun ya? Lumayan lama. Ibu sendiri? Ya. Sama juga ya. Ya. Waduh, berarti memang lumayan sudah lama di Manokwari ya? Iya. Kesan pertamanya? Ya. Kesan pertamanya itu di Manokwari ini kaget ya. Kaget, oke. Kaget. Pertama karena kita nggak pernah ketemu sama orang Papua, orang Irian Jaya waktu itu ya. Kita mengenal Irian Jaya bukan Papua. Nah, jadi kita itu agak rasa takut itu ada. Tapi setelah lama itu akhirnya kita sudah adaptasi, sudah bergaul, sudah banyak teman, akhirnya happy, senang, nyaman ya. Ya, sangat nyaman. Gitu, ya. Tinggal di Manokwari nyaman berarti ya. Baik, sejauh ini Ibu dan Bapak, kira-kira usaha kuliner yang sudah dijalankan ini sudah berapa lama kira-kira? Kurang lebih ada 8 tahun. 8 tahunan ya. Lumayan lama berarti. Baik. Kira-kira untuk usaha yang kali ini digeluti usaha Rujak Cingur. Ya. Nah, ini idenya siapa atau mungkin ini warisan dari keluarga atau memang inisiatif dari Bapak sama Ibu untuk membuka usaha Rujak Cingur yang kita kenal sebagai khas makanan tradisional Surabaya. Jawa Timur atau Surabaya tepatnya. Oke. Pertama kita di sini itu kan perantau ya, perantau. Jadi kita itu waktu itu profesinya bukan jualan ini, bukan jualan. Jadi profesinya itu selain jualan cuma ngojek dulu. Akhirnya ibu punya ide, itu punya ide. Terus bagaimana kalau kita jualan masakan khas Jawa Timur, dan waktu itu yang mengusulkan itu anak saya. Anak saya yang namanya Farid itu, dia itu mengusulkan, Pak, bagaimana kalau kita jualan rujak cingur. Terus saya berpikir di sini cingur ada nggak ya gitu. Ternyata saya tanya di pasar daging itu, itu ada. Cuman ya kita maklum kan. Cingur itu satu sapi itu cuma satu. Nah itu ya, satu sapi cuma satu. Jadi kita itu bisa nggak ya kira-kira pesen atau booking di bapak yang jualan daging. Ternyata di situ boleh. Cuma kadang-kadang itu dikasih 3 hari sekali waktu itu, 3 hari sekali, kadang-kadang seminggu 1 kali itu. Dan di sini kan kita kan bukan jualan rujak cingur saja ya. Di sini juga ada kikil. Jadi selain rujak cingur kadang-kadang ada, kalau waktu kosong kikilnya, cingurnya kita kikilnya ada. Gitu. Seperti itu. Jadi ide-ide itu muncul setelah kita lama di sini, kira-kira ada 4 tahunan. 4 tahunan di sini baru ada ide itu. Melihat mungkin banyak perantau juga yang sudah banyak di Kota Manokwari ya, Ibu ya, Bapak. Baik. Berbicara tentang rujak cingur yang tentunya kita tahu ini adalah makanan khas seperti yang tadi saya sampaikan, makanan khas dari Surabaya. Nah, kira-kira nih mungkin bisa dijelaskan Bapak atau Ibu, apa filosofi dari rujak cingur itu sendiri? Ya mungkin nggak usah terlalu panjang ya, secara garis besarnya mungkin ada filosofinya nggak ya Bapak? Ya.
Banyak sih, ada sebetulnya filosofinya tuh banyak, tapi kalau dijelaskan mendetail itu waduh lama nggak nyampe itu nanti waktunya. Sebetulnya begini, asal mula rujak cingur dulu ya. Asal mula rujak cingur itu namanya rujak. Nah, itu rujak itu kan asal kata dari kalau orang Madura itu mengatakan rojek. Nah, rojek. Jadi orang Madura datang ke Surabaya. Memang kan berdekatan. Antara Surabaya dan Madura itu berdekatan, terutama Bangkalan. Nah, itu dekat. Nah, di situ ada rojek, tapi bukan tidak ada cingurnya. Nah, jadi rujak-rujak biasa. Itu waktu itu. Jadi pas ada pendatang dari Madura, dia itu sudah berdomisili di Surabaya, akhirnya kenal sama orang Surabaya. Dan orang Surabaya kok ini kok makanan kok aneh kan begitu. Aneh, akhirnya kalau dipadukan bagaimana. Nah, itu akhirnya waktu itu punya ide bagaimana kalau rujak ini dikasih cingur. Nah, cingur itu bahasa halus ya. Kalau bahasa kasarnya kalau bahasa kasarnya itu orang Surabaya mengatakan tuh permisi ya. Itu apa congor. Congor. Congor itu berarti mulut ya? Mulut ya. Mulut tapi mulutnya sapi. Itu. Jadi diperhalus cingur. Nah, cingur. Nah, begitu. Nah, filosofinya sih kebersamaan, kita kebersamaan dipadukan antara orang Madura sama orang Surabaya bersama-sama dan mewujudkan itu. Kan di situ kan banyak campuran. Nah, itulah simbol kebersamaannya. Nah, antara cingur itu ada berbagai macam campuran. Ya, campuran seperti ada bumbu, terus ada lontong, terus ada sayur mayur itu, dan ada buah-buah. Begitu. Filosofinya itu mempersatukan perbedaan menjadi satu, yaitu rujak cingur. Rujak cingur ya. Dan hasilnya enak. Ya. Luar biasa. Nah, menurut Bapak Ibu ini kira-kira usaha rujak cingur ini apakah masih bisa diterima oleh kalangan sekarang? Ibarat kata ini kan sudah modern. Sedangkan ini adalah makanan tradisional. Banyak sekali kuliner-kuliner modern yang tentunya banyak diminati orang. Nah, masihkah ada peminat rujak cingur di zaman sekarang ini? Masih ya? Masih, iya. Oke. Masih banyak atau mungkin sudah berapa persen begitu? Masih banyak, Mbak. Masih banyak ya? Masih banyak. Terutama itu pendatang. Yang menikmati pendatang. Dan juga kadang-kadang ada. Nah, itu antara orang pendatang dapat orang sini atau orang Makassar. Nah, itu kebetulan dari Jawa, terutama sekitaran Surabaya, Tulungagung, Blitar, terus Malang. Nah, itu biasanya itu seneng rujak cingur itu. Nah, itu. Jadi kalau ini dari mana? Oh, saya dari Tulungagung. Nah, tapi bapak saya orang ada bapak saya orang Makassar, ibu saya orang Serui ya itu. Jadi itu yang menyebabkan di sini itu diterima itu seperti itu. Oke, jadi masih banyak peminat dari makanan masih tradisional. Masih banyak. Baik, berarti jika dibilang masih banyak peminat untuk makanan tradisional ini, berarti bisa dibilang usahanya ya alhamdulillah lancar ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira sejauh ini sudah menghasilkan apa ini? Mungkin saya tanya ibu aja. Biasanya ini ibu adalah pemegang saham tertinggi di rumah, bendahara di rumah. Oke, dan pejabat teras juga di rumah ya. Jadi tahu mengenai hal-hal seperti ini. Nah, Ibu, sejauh ini dalam berusaha nih, usaha rujak cingur ini, apa saja yang sudah dihasilkan Ibu? Jangan dibilang saya sudah dapat Bapak. Itu salah satunya. Salah satunya ya berarti ya. Oke, apa saja Bu? Kira-kira apa saja yang sudah dihasilkan dalam berjualan rujak cingur ini? Mungkin bisa menyekolahkan anak, begitu. Ya, terus bisa beli motor. Oke. Ada tiga. Ada tiga ya. Alhamdulillah ya. Bisa bangun rumah di Jawa. Oh baik. Ya, dari usaha rujak cingur ini ya. Kalau boleh tahu, seporsinya berapa untuk rujak cingur?
30 Mbak. 30. Iya. Oke. Itu apa saja? Cingurnya, Cingur, tahu, tempe, lontong, sama Sayur. sayur. sayurnya ya. Wah, luar biasa ya. Jadi untuk para pemirsa RRI Net yang mungkin ingin merasakan kuliner tradisional dari Surabaya, bisa langsung aja ke warung Makus. Di sini tersedia rujak cingur asli Surabaya. Rasanya juga dijamin. Baiklah, kita lanjutkan perbincangan kita. Karena berbincang tentang rujak cingur ini adalah salah satu usaha yang pastinya mendukung ekonomi lokal nih ya, Kade ya. Dalam menjalankan usaha ini nih, kira apa ada tantangan yang terbesar di usaha warung rujak cingur ini? Tantangannya banyak sih, Mbak. Oke. Banyak. Tantangannya itu kadang-kadang itu kita kan sekarang ini kan banyak pedagang-pedagang selain rujak cingur kan di sini kan kita jual gado-gado juga. Oh, oke. Nah, di situ cingurnya kadang-kadang kita itu kadang-kadang tidak kebagian. Oh, oke. Berarti bertambahnya Ya, pedagang yang menjual bertambahnya produk yang sama ya. bertambahnya pedagang juga apa itu ekonomi sih. Ekonominya juga ya. Ya, ekonomi Lagi melemah. lagi melemah. Oke. Tapi selama ini kita cuma paling ya turun paling ya sekitar 40% lah. Oh, 40%. Lagian yang beli kan juga para pendatang yang 80% itu memang oke. pendatang. Itu. Oke. Apakah pemerintah daerah atau komunitas kuliner pernah memberikan dukungan untuk usaha ini, Pak atau Ibu? Kalau dukungan sih nggak ada ya, nggak ada. Oke. Cuman datang saja. Oh, datang. Nah, kadang-kadang itu dari Pemda Kabupaten itu, Iya. nah itu jajal warung di sini, Oke, nah, makan di mencoba sini, ya. mencoba. Oke. Nah, itu kadang-kadang kita itu dipanggil, Mbak. Oke. Ada beberapa kali kita dipanggil di PU. Oke. Nah, di PU, terus di kantor pajak. Iya. Di APAI. Nah itu berapa kali itu kurang lebih 5 kalian lah di situ. 5 kalian ya. Oke. Nah, karena apa? Kadang-kadang itu ada pelanggan satu di situ yang merasakan oh ini loh makanan kok begini kok aneh ya, merasakan aneh toh. Aneh. Kalau di sini kan aneh. Oke. Kan begitu akhirnya oh kita undang saja ke sana. Oh. Waktu itu ada ulang tahun Kak, kalau nggak salah ulang tahun PU. Kita ke sana. Sana ya. Oke. Reaksinya mereka bagaimana pada saat merasakan rujak cingur pertama kali? Reaksinya waktu itu kan cuma 500 kursi ya Mbak, waktu itu. Oke. Tapi yang nambah banyak. Oh ya, banyak. jadi kok enak, kok aneh. Akhirnya kan 500 itu kita, ya untung waktu itu bawa lebih. Oke. Jadi yang waktu itu ada yang dibawa pulang gitu loh, habis makan di situ. Dibawa Dia bawa pulang. Oke. Baik. Menurut Ibu nih, ya tadi kayaknya Ibu diem-diem aja ya Pak ya. Kita akan coba berbincang. Pendiam. Iya benar sekali. Menurut Ibu bagaimana cara Bapak dan Ibu nih untuk menjaga kualitas rujak cingur ini tetap kualitasnya enak begitu? Seperti yang tadi Bapak bilang 500 bungkus ya sempat ya dirasakan begitu dan ya alhamdulillahnya syukur puji Tuhannya laris pada saat itu. Nah, menurut Ibu bagaimana caranya untuk bisa menjaga kuliner ini rasanya tetap sama seperti dulu begitu? Iya Bu, silakan Bu. Kalau Paling-paling ya bumbunya. nah itu. Kalau itu kan bumbunya Mbak Vero. Oke. Ya itu bumbunya. Memang bumbunya tetap nggak berubah-berubah. Ya kayak begitu. Dan ada khasnya. Ada khasnya. Soalnya ada petisnya itu loh yang bikin khas kan petisnya Mbak Vero. Petisnya ya. Sama pisang klutuk. Pisang kerupuknya. Oke, jadi di balik rahasia kelezatan rujak cingur yang melegenda ini ada petis dan pisang klutuk ya. Ya, Nah, pisang mungkin pemirsa RRI Net bingung ini apa pisang klutuk itu ya. Nah, pisang klutuk itu
sejenis pisang muda, bener ya Bapak ya? Sejenis pisang tapi di dalamnya itu banyak isinya. Oh, banyak isinya. Nah, dalamnya itu banyak Kalau isinya. orang sini bilang pisang batu. Pisang batu. Oh, pisang batu ya, baik. Baik. Tentunya itu yang dipakai dan tetap menjaga kualitas sampai sekarang ya. Iya. Berarti selama menjaga warung ini Bapak dan Ibu bergantian terus untuk melayani konsumen ya? Iya. Oke. Baik. Menurut Ibu, bagaimana Bapak dan Ibu ini bisa menciptakan maksudnya membuat konsumen itu bisa datang kembali menjadi daya tarik untuk konsumen melalui rujak cingur gado-gado yang dijual di sini. Bagaimana caranya itu, Bu? Ya, kita Apakah sistem promosi penjualan secara digital itu juga dilakukan atau masih menunggu konsumen yang datang ke sini? Misalnya ini anak saya. Oke. Ini apa? online. Online. Oh, Iya. jadi ikut berjualan online juga ya, Iya. Bu ya. Oh, luar biasa ya. Misalnya. Oke. Baik. Baik, Bu. Yang berikutnya, apa harapan Bapak dan Ibu terhadap generasi muda sekarang terkait kuliner tradisional ini? Mengingat kuliner-kuliner modern ini sekarang sudah banyak sekali. Apa harapannya, Bu? Ya, harapannya itu cuma kita harus melestarikan ya, Mbak. Ya. Kita harus melestarikan warisan nenek moyang kita, terutama kuliner-kuliner yang tradisional seperti ini. Karena siapa lagi kalau nggak yang mewarisi yang meneruskan generasi-generasi muda kita. Nah, kita coba dulu, dirasakan atau dinikmati. Nah, nanti setelah itu tergerak hati untuk melestarikan. Itu masalahnya apa? Masalahnya kalau kita biarkan, terus kalau kita abaikan, nanti lama-lama karena tergerus oleh kemajuan zaman, karena banyak sekali kuliner-kuliner yang dari luar negeri kah, yang dari apa, nah, itu akhirnya kita lupakan. Nah, jadi budaya kita itu jangan sampai hilang. Nah, budaya kita itu jangan sampai tergerus oleh makanan-makanan yang dari luar negeri, yang modern lah. Nah, makanan-makanan yang modern. Jadi kita harus giat, semangat untuk meneruskan. Oke. Untuk meneruskan. Oh, itu dari Bapak. Nah, kalau dari Ya. Ibu kayak gimana ini sekarang? Apa harapannya Ibu untuk usaha kuliner yang sedang Ibu jalani sekarang? Kita harus tetap rasa itu jangan berubah. Rasa jangan berubah, tetap begitu. Jadi biar pelanggan kita itu tetap datang ke warung kita. No? Siap. Jadi memang kualitas dijaga ya. Gitu. Dan tentunya walaupun zaman sudah berubah, semuanya sudah maju, kuliner tradisional itu tetap Tetap. enak untuk dinikmati dan sehat juga pasti ya Bu ya. Ya. Karena ini semua dari sayur, ada proteinnya juga. Bukan, ya ampun. Kalau sampai kita kehilangan bisa makanan, kenyang juga. bisa kenyang juga ya. Kita kehilangan kuliner tradisional ini, kita akan kehilangan jati diri kita jati sebagai diri. seorang bangsa Indonesia. Oke. Terakhir ini, Ibu dan Bapak, kira-kira apa ada pesan untuk para pelaku UMKM lainnya mungkin biar tetap semangat melestarikan cita rasa lokal ini? Apakah ada pesan nih? Pesan saya hanya jangan sampai putus asa. Oke. Nah, kita terus berjualan, terus maju, terus berusaha. Nah, insya Allah kalau kita terus berusaha, kita terus maju, insya Allah rezeki terus mengalir. Nah, itu pokoknya satu, jangan sampai putus asa untuk menjalani usaha. Itu apalagi UMKM kan sudah didukung oleh pemerintah. Iya, benar sekali ya. Baiklah, terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Tentunya sukses selalu untuk tetap berusaha menjaga kuliner kita lewat usaha UMKM Rujak Cingur ini. Baik, tentunya pemirsa dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada. Melestarikan kuliner tradisional adalah hal yang wajib kita lakukan. Jangan sampai zaman yang terus maju dan teknologi yang terus maju akan menggerus kebudayaan kita. Terima kasih. Sampai di sini podcast RRI Manokwari. Sampai jumpa di lain waktu di episode berikutnya dengan topik-topik yang menarik.